Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan di dunia ini, di antaranya yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat serta nikmat sempat, sehingga kita bisa bersama-sama yaitu melaksanakan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah yang kita laksanakan secara daring. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa ajaran, membawa risalah dengan sebenar-benarnya, dan semoga di yaumul akhir nanti kita semua, khususnya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan, saya di sini akan memperkenalkan diri dulu, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mei Tias. Baik, nama saya adalah Afifur Rahman. Itu nama pemberian orang tua saya sejak saya lahir sampai sekarang tidak ganti ya. Kemudian alamat rumah saya di Tawangrejo, RT 3 RW 1, Pagutan, Manyaran, Wonogiri, atau lebih tepatnya Selatan MTSN Manyaran, atau yang sekarang dikenal dengan MTSN 5 Wonogiri. Nah, itu rumah saya di situ, selatannya pas. Kemudian saya sudah memiliki seorang istri dan seorang anak. Nah, itu mungkin cukup ya itu. Nanti kalau ada yang ingin bertanya mengenai saya, bisa ditanyakan apa yang ingin kalian tanyakan. Selanjutnya di sini sebelum saya sampaikan materi tentang jati diri dan nasionalisme, tidak lupa saya menghimbau kepada semua anak-anak, jangan sampai kita lengah, karena kita saat ini memasuki pandemi atau era pandemi COVID-19 yang entah sampai kapan berakhir, namun kita bersama-sama berdoa kepada Allah, semoga pandemi ini segera berakhir, supaya kita bisa bertemu secara langsung, kita bisa belajar bersama-sama di sekolahan, sehingga kalau belajar secara langsung kan tentunya lebih enak daripada secara online. Nah, jangan lupa kita semua tetap mentaati peraturan dari pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, itu mungkin. Berbicara tentang jati diri dan nasionalisme, tentunya mungkin anak-anak sudah sering sekali mendengarkan apa itu jati diri dan apa itu nasionalisme. Mungkin ada yang pernah tahu, atau ada yang belum tahu, atau pernah tahu kemudian lupa. Karena kebanyakan penyakit di era pandemi ini adalah lupa. Banyak sekali yang lupa ya. Bahkan saya beberapa kali bertanya kepada anak-anak TPA itu, rukun Islam itu banyak yang lupa. Ya, rukun Islam, rukun iman, nah itu banyak yang lupa. Nah, ini kan bahaya ini. Ya, jati diri di sini dapat kita artikan adalah identitas atau ciri khusus yang berada dalam diri seseorang. Jadi seseorang itu memiliki ciri khusus apa sehingga dia mudah dikenal oleh orang lain. Tentunya kita harus berusaha menunjukkan ciri khusus atau jati diri dalam diri kita itu, yaitu ciri yang baik. Jangan sampai ciri yang tidak baik kemudian kita tonjolkan dalam kehidupan kita, sehingga kita dikenal sebagai orang yang tidak baik. Ya, ada istilah bahwa ketika seseorang itu melakukan 1000 kebaikan,
tapi dia melakukan satu kesalahan, kemudian melakukan satu kesalahan saja, maka 1000 kebaikan itu akan sirna. Nah, ini pentingnya kita untuk selalu berbuat baik agar kita dikenal baik oleh orang lain. Nah, seperti itu. Saya jelaskan di sini, jati diri bangsa dapat diartikan sebagai identitas suatu bangsa yang menjadi pemicu semangat kesinambungan hidup bangsa yang bersangkutan, atau dapat dikenal dengan istilah identitas bangsa Indonesia yang menjadi atau pemberi semangat dalam kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Tentunya kita bisa mengenal jati diri bangsa ini dikenal oleh bangsa lain yang baik ya tentunya. Itu salah satunya penduduk Indonesia itu orangnya ramah ya. Ini harus kita junjung ini. Jangan sampai Indonesia ini dikenal di negara luar ataupun oleh mereka-mereka yang ada di luar itu sebagai negara yang tidak baik. Nah, misalnya kita melihat banyak sekali mungkin pelajar-pelajar yang dulunya ya, kalau sekarang insya Allah tidak melakukan tawuran, melakukan perkelahian. Nah, ini jangan sampai ini muncul ke permukaan sehingga menjadikan jati diri bangsa Indonesia ini tidak baik. Tonjolkan yang baik. Orang Indonesia ini orangnya baik-baik, ramah-ramah dan lain sebagainya. Setiap warga negara harus memiliki, nah kemudian ini ya, ada kesinambungannya antara jati diri dan nasionalisme. Nah, setiap warga negara harus memiliki rasa nasionalisme kepada bangsanya sendiri. Mungkin kalian sudah kenal ya nanti nasionalisme itu apa. Nasionalisme itu ya nasional Pak, Indonesia. Benar nggak itu? Benar juga. Ya. Setiap warga negara harus memiliki rasa nasionalisme kepada bangsanya sendiri sebagai bentuk kesadaran dan cinta tanah air yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku masyarakatnya. Nah, di sini akan kita kenal, akan saya sampaikan, yaitu apa itu arti nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan, kebudayaan, dan wilayah, juga memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negaranya baik dari internal maupun dari eksternal ataupun dari luar, dari dalam maupun dari luar. Nah ini sebagai anak bangsa kita harus cinta dengan tanah air. Jangan sampai sebagai anak bangsa kok kita tidak mencintai Indonesia, malah justru ngelek-elek atau bahasanya apa ya, tidak menunjukkan hal yang baik yang ada dalam Indonesia. Indonesia itu seperti ini, orangnya tidak baik dan lain sebagainya, suka tawuran. Nah, ini jangan sampai ini diekspos keluar. Ya. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme itu adalah pemahaman ajaran untuk mencintai bangsa negaranya sendiri. Nah, jangan sampai kita sebagai anak bangsa kok tidak cinta bangsa Indonesia ini, jangan sampai. Karena kita lahir dan insya Allah mati nanti di negeri Indonesia tercinta. Sebisa mungkin kita harus membela negara Indonesia. Kemudian, nah ini untuk mempersingkat waktu ya, saya sampaikan sejarah nasionalisme. Nasionalisme itu sudah ada sejak abad ke-18. Nah, ini muncul pertama kali di Amerika dan Prancis. Kemudian masuk ke Indonesia itu pada akhir abad 19 ataupun masuk ke Asia pada umumnya
pada awal abad ke-19, maaf, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Istilah nasionalisme itu muncul atau masuk ke Indonesia. Nasionalisme di Indonesia sendiri, nah, tadi sudah saya sampaikan, masuk dalam sejak abad 19 dan juga abad 20. Ini bisa menjadi awal kebangkitan nasionalisme di Indonesia. Berawal dari lahirnya organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Titin, Sudirohusodo, dan Sutomo, atau yang kita kenal dengan Budi Utomo. Berawal dari embrio yang bersifat kultural, nasionalisme rakyat Indonesia perlahan mulai berkembang dan terwujud dalam pembentukan organisasi Budi Utomo. Budi Utomo menjadi pemicu kesadaran para tokoh pergerakan nasionalisme untuk mulai berjuang dengan cara berorganisasi. Nah, karena organisasi itu juga penting. Nah, ini salah satu hal yang membuat Indonesia itu merdeka, yaitu dengan berorganisasi. Karena kalau tidak terorganisasi, mustahil negara Indonesia ini akan merdeka. Nah, Presiden Soekarno dalam setiap pidatonya saat memperingati Hari Kebangkitan Nasional itu menegaskan bahwa Budi Utomo merupakan awal kesadaran bangsa Indonesia berjuang merebut kemerdekaan dengan jalan berorganisasi. Ya. Kemudian para pendiri Budi Utomo telah memberikan ide untuk memperjuangkan kemerdekaan dari kolonialisme Belanda dengan cara baru, yakni melalui perserikatan, perhimpunan politik, dan persatuan. Nah, ini mungkin sedikit bisa kita ambil kesimpulan ya di sini, bahwa pada intinya untuk menjadi kuat itu kita harus bersatu, berorganisasi supaya mudah dikoordinir, supaya mudah diatur. Nah, itu. Kemudian Budi Utomo sebagai alat perjuangan modern yang menjadi pemicu pergerakan kemerdekaan nasional, bangsa Indonesia mulai membangun dan melanjutkan perjuangan untuk mencapai kembali kemerdekaan dengan organisasi yang modern. Bahkan Presiden Soekarno menyebut jika Budi Utomo berperan dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ini jangan sampai anak-anak lupa dengan kemerdekaan Indonesia. Kemudian kalau sudah merdeka, apa yang harus dilakukan itu juga harus tahu. Kalau zaman dahulu untuk merdeka itu harus mengangkat senjata, harus perang. Sekarang tidak perlu. Ya, tapi jangan sampai kita melupakan jasa-jasa para pahlawan Indonesia khususnya dalam merebut kemerdekaan atau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Karena kalau kita melupakan jasa-jasa para pahlawan ataupun kita menganggap pahlawan itu tidak ada gunanya, kita zalim kepada bangsa Indonesia. Itu. Kemudian tujuan dari nasionalisme itu sendiri apa? Nasionalisme ini berperan kuat dalam perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan. Namun ingat, tidak mustahil ke depan akan muncul ancaman dan bahaya. Nah, ini kita harus paham berbagai ancaman yang dapat melunturkan kemerdekaan Indonesia. Benar, negara Indonesia ini sudah merdeka, memang benar. Tapi belum sepenuhnya Indonesia ini merdeka. Ya, banyak orang-orang yang berusaha menjajah Indonesia ini melalui apa? Moralnya. Moral anak-anak muda ini dihancurkan oleh mereka-mereka yang tidak suka dengan Indonesia. Nah, mungkin kalian bisa melihat sendiri, ya, melihat contoh
di berbagai media sosial mungkin ya. Anak-anak muda yang justru mungkin memanfaatkan teknologi dengan tidak baik. Dengan ya kalian bisa menilai sendirilah, saya tidak perlu menjelaskan ya. Terus mungkin yang terakhir ini. Yang pertama dari tujuan nasionalisme ini adalah menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Menumbuhkan serta meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Yang kedua, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat juga pemerintah. Yang ketiga, membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat. Yang keempat, berupaya menghilangkan ekstremisme berlebihan dari warga negara kepada pemerintah. Yang kelima, menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa Indonesia. Yang keenam, yaitu menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, itu mungkin tujuan dari nasionalisme, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya jati diri bangsa itu erat kaitannya dengan sikap nasionalisme yang harus dimiliki oleh seseorang. Sebagai anak bangsa, kita harus mengunggulkan ciri khusus yang baik yang ada pada bangsa Indonesia ini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, kita harus menunjukkan eksistensi yang baik bangsa Indonesia. Sikap mencintai bangsa Indonesia harus kita miliki, bahkan sejak kita lahir ya, sampai kita kembali kepada Sang Pencipta. Kita wajib membela negara Indonesia dari ancaman luar maupun dalam. Nah, mungkin itu sedikit yang saya sampaikan tentang jati diri dan nasionalisme. Ya. Saya tambah lagi, mungkin ini kita kembali lagi ya. Kita memasuki era pandemi COVID-19, di mana segalanya kalau dikatakan susah itu ya susah. Tergantung kita yang menyikapi. Kita harus mengambil sikap yang baik. Ya. Insya Allah segala yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah melalui berbagai pertimbangan. Kalian sebagai orang-orang yang terpelajar ataupun kita sebagai orang-orang yang terpelajar, nah kita harus mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena dalam pemerintahan itu ya, itu menaungi banyak orang. Jadi di sana ada orang Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, semuanya ada di sana. Ya, jadi mungkin peraturan-peraturan yang dibuat itu sudah melalui pertimbangan yang sangat kuat. Kalau mungkin kalian diajak untuk memprovokasi orang lain, ya jangan mau. Ya, sebagai orang yang terpelajar jangan mau, atau malah ikut-ikutan. Nah itu ya, mungkin pesan saya itu. Nanti mungkin lebih jelasnya akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Ada yang ditanyakan mungkin di sini? Bisa dibuka itu mute-nya itu atau tanda silang di mic-nya kalau kalian ingin bertanya. Monggo. Ya, mungkin saya kembalikan kepada Bu Mei selaku hostnya. Monggo.
Tes, tes. Ini saya ini saya kasih hand sanitizer nih yang mau bertanya nih. Oh, bisa. Bertanya apa saja boleh asalkan saya bisa jawab ya. Nanti kalau nggak bisa jawab ya saya buat PR nanti. Tak golek isi. Ya, silakan. Pak, masa guru ditekoki rasa jawab iku piye? Lah guru ki ya menungso kok. Ya, silakan. Kalian mau bertanya apa saja boleh. Tentang ini nasionalisme boleh. Ya, silakan yang mau bertanya bisa bertanya melalui kolom komentar. Nanti Boleh. akan ada hadiah dari Pak Afif bagi yang bertanya. Kasih hadiah nanti. Jadi sudah disimakkan materinya. Kalau sudah boleh bertanya nanti melalui kolom komentar. Nanti ada hadiah dari Pak Afif. Oh, Holik mau bertanya, Holik. Silakan kalau bertanya di mute dulu, ngomong langsung bisa atau dari kolom komentar. Ada hadiah dari Pak Afif nanti. Iya, Holik, silakan Holik. Ayo Holik, mau bertanya? Bukan, Bu. Nanti ada hadiah dari Pak Afif loh. Entah itu pulsa 50.000 atau 1.000, lumayan buat Zoom selanjutnya. Tadi kan benar udah 50.000 ya pulsanya ya. Barangkali Pak Afif bisa 100.000. Ayo satu pertanyaan aja, ini Pak Afif pengen ditanya soalnya. Saya dan jelas. Silakan. Nah. Ayo yang lain. Monggo. Oh, itu Fitriana Putri, ayo Fitriana Putri. Ayo Mbak Fitri, silakan bertanya. Mau bertanya silakan. Mbak Fitriana Putri. Pak, tanya Pak. Ini mumpung ada wifi gratis, nanti saya carikan di sini jawabannya. Yang penting ora tebak-tebakan ya. Kalau itu angkat tangan itu kenapa itu? Mungkin Pak Afif kasih pertanyaan, nanti yang bisa jawab bakal mendapatkan hadiah khusus. Oh ya. Saya mikir ya, pertanyaannya apa ya? Saya tanya tentang ini aja. Tentang materi yang saya sampaikan tadi. Ya. Misalnya ada seseorang yang melakukan kesalahan, ya. Jadi ada seseorang yang melakukan kesalahan, ya mungkin itu entah itu berbicara di media sosial ataupun secara langsung. Nah, apa sikap yang harus kita lakukan? Misalnya ya kesalahannya misalnya kesalahannya itu menganggap bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu salah.
Ya, apa yang dilakukan pemerintah itu salah dalam menanggulangi permasalahan COVID-19. Pak, buktinya di negara luar sana banyak yang menonton sepak bola tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, dan lain sebagainya. Kok Indonesia tidak seperti itu? Bagaimana sikap kita? Kok yang bisa jawab? Seorang yang menjawab, yang memiliki pendapat seperti itu. Jelas pertanyaan dari Pak Afif. Jadi pertanyaannya tentang bagaimana sikap kita mengenai pendapat tentang pemerintah yang kurang bagus dalam menanggulangi COVID. Ini dijawab di grup WhatsApp atau di komentar sini, Pak? Di grup WhatsApp aja ya. Tegur, Pak. Tegur. Ini ada yang jawab itu, Bu. Ditegur itu. Siapa ini? Tegur, Pak. Ya. Ini nanti silahkan dijawab di chat WhatsApp. Jawaban ini bukan yang paling cepat-cepatan ya, tapi yang paling mendekati, yang paling bagus, yang paling logis, dengan dikasih alasan, diberi alasan yang tepat, cukup dinasihati, dikomentari, diperingatkan, tapi dikasih alasan dan alasannya secara logis. Silahkan dijawab di grup WhatsApp. Nanti pilihan yang paling bagus itu Pak. Oke. Jelas dengan pertanyaannya? Udah ya? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai jati diri dan nasionalisme. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi diri saya khususnya dan umumnya bagi kita semua ya. Sekali lagi pesan saya, marilah bersama-sama kita tetap menjaga kesehatan, mentaati protokol kesehatan, dan kita berdoa kepada Allah semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas secara normal dan tidak terkendala dengan aturan-aturan yang mungkin dipandang masyarakat itu sebagai aturan yang tidak baik. Nah, mungkin itu dari saya, tetap jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. atas pemaparannya tadi. Sudah jelas ya. Nanti jawaban bisa dikirim di grup WhatsApp. Kemudian untuk selanjutnya besok masih ada MPLS hari terakhir yang akan diisi dari Pak Pur dan Pak Wahyu. Jadi besok kita akan bertemu lagi via Zoom. Kemudian jangan lupa nanti kalau ada meeting Zoom ya, dinyalakan kameranya. Itu juga menjadi salah satu pertimbangan nanti yang akan mendapatkan HP Android di akhir MPLS. Sudah paham? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Besok jangan lupa ada MPLS lagi. Saya tutup, maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh klik Zoom, kemudian komentar di grup WhatsApp.